Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Ende di Kabupaten Ende memiliki daya tarik yang begitu kuat, baik dari segi sejarah maupun budaya, bahkan pariwisata. Hamparan pegunungan hijau dan perbukitan menjadi pemandangan yang begitu memanjakan mata ketika berada di Kota Ende. Terik matahari yang menyengat di Ende menjadi sejuk ketika melihat aktivitas warga yang kerap memberikan senyuman menyambut tamu atau orang baru yang datang ke Kota Ende. Ende merupakan sebuah kota yang banyak menyimpan nilai-nilai sejarah. Ende dijuluki sebagai kota Pancasila karena disinilah Pancasila lahir dan menjadi dasar negara kita, Indonesia. Selain pohon sukun yang terus menjadi sejarah hingga menjadi taman renungan di Ende, ada sebuah masjid yang berjarak 300 meter dari rumah pengasingan Bung Karno yang juga menjadi saksi kehidupan Soekarno saat masa pengasingannya di Ende. Kota Ende dikenal sebagai kota Pancasila karena di kota inilah Bung Karno merenungkan dasar negara kita. Di Masjid Arabita juga terekam jejak Bung Karno yang konon katanya masjid ini adalah tempat Bung Karno berkontemplasi untuk menemukan roh keislaman dan roh kebangsaan. Seperti apa perkembangan Masjid Arabita kini? Kita saksikan dalam Jejak Islam episode kali ini. Ada perbedaan yang cukup kontras antara masjid pedesaan dan masjid di kota. Jika di perkotaan, lahan parkir masih dipenuhi riuh kendaraan, berbeda dengan di sekitaran Masjid Arabita. Hampir tak ada satupun kendaraan di depan masjid. Kesejukan udara dan kicauan burung menambah suasana syahdu dan tentram di sekitaran Masjid Arabita. Hampir di setiap bangunan masjid lama dapat kita temukan tiang utama penyangga berukuran besar di dalamnya. Begitupun dengan Masjid Arabita. Dalam falsafahnya, struktur semacam itu melambangkan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat menjalani kehidupan seorang diri. Antar manusia harus saling bantu-membantu. Masjid Besar Arabita adalah warisan dari Kerajaan Ende yang didirikan sejak tahun 1600. Pendirinya adalah Raden Husein Jayadiningrat, Raja pertama Ende. Kemudian dalam pendirian itu pernah berbentuk musala atau langgar. Dalam perkembangannya pada tahun 1700 sampai dengan 1900 terjadilah renovasi pertama.
Kemudian perkembangan selanjutnya di tahun 1992 pasca gempa itu direnovasi oleh Humpus Jakarta. Kemudian terakhir masjid ini mendapat bantuan dari dana APBN tahun 2015 sehingga terjadi sampai dengan sekarang ini. Masjid ini khususannya masjid besar. Dia karena masjid yang dulu satu-satunya masjid di Ende ini. Ya, dan bahkan menurut cerita orang tua, dulu itu karena hanya satu masjid, semua umat Islam baik dari Bolobaru ataupun Nangapanda yang Muslim datang sholat Jumat di Masjid Arabita ini. Jadi kadang-kadang bermalam di sini. Hari Kamis mereka datang, malam Jumat, Jumat mereka sholat Jumat sini. Pada tahun 1934 sampai dengan 1938, Bung Karno pernah diasingkan di Ende, dan masjid salah satunya yang pernah Bung Karno sholat adalah Masjid Arabita ini. Itu beliau sering berkomunikasi dengan Raja Ende, bahkan tokoh-tokoh di Ende sini. Biasa sholat Jumat ataupun sholat maghrib atau subuh. Masjid Arabita Ende dibangun dengan luas tanah 2.000 meter persegi, luas bangunan 1.880 meter persegi dengan status tanah wakaf yang merupakan masjid bersejarah. Masjid Arabita dibangun salah seorang Raja Ende. Keberadaan kerajaan Islam Ende tertulis dalam dokumen kolonial di tahun 1793. Berkaitan bangun ini itu masih asli seperti ini. Nah, jadi ada keistimewaan seperti itu. Tapi kalau masjid-masjid lain yang sekarang kita lihat di Babul Salam itu bangunan cukup megah. Nah, kita bisa saja membuat seperti itu, tapi kita ini masjid situs sudah masuk dalam sejarah. Jadi kita tidak bisa pugar. Pugar kita hanya sebatas atap, perbaikan atap dan perbaikan yang lain-lain saja. Jadi bangunan masih seperti ini. Jadi keistimewaan kami di sini ini bahwa masjid ini bisa dipugar, tetapi akan menghilangkan keasliannya. Nah, ini yang kita lihat. Makanya kenapa kami bilang tadi ditanya berkaitan keistimewaan kami di sini, berarti kami di sini masih membanggakan bahwa masjid ini masih asli. Jadi belum ada pemugaran. Kalaupun pemugaran kemarin, baik itu dari dana pusat APBN maupun dari Humpus, itu tidak merubah kegiatan ini bangunan ini. Berkaitan dengan umat di sekitar Masjid Arabita ini. Masjid Arabita ini umatnya ada 2 kelurahan. Kelurahan Kota Ratu dan Kelurahan Kota Raja. Nah, kegiatan umatnya di samping sholat 5 waktu, ada kegiatan-kegiatan lain juga. Seperti pengajian-pengajian yang dibentuk oleh ibu-ibu majelis taklim. Terus ada juga TPA, Taman Pembacaan Al-Quran atau Pengajian Al-Quran Arabita namanya. Masjid berasal dari kata sajada yasjudu yang berarti merendahkan diri, menyembah, atau bersujud. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar Al-Quran. Masjid Arabita memiliki kegiatan keislaman yang cukup aktif, sehingga menjadi tempat belajar anak-anak dan ibu-ibu untuk bersilaturahmi. Ketika azan berkumandang dan waktu sholat tiba, seluruh umat berbondong-bondong melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk beribadah, untuk bersyukur akan hidup dan keberkahan yang diberikan. Bahkan, usia yang tidak muda lagi tidak membuat para sepuh untuk berhenti ke masjid. Semuanya secara bersama pergi ke masjid.
Ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati. Rasulullah SAW pun menjelaskan, menerangkan, mengajarkan kepada kita umatnya tentang zikrullah. Afdalul zikri fa'lam annahu, ketahuilah olehmu zikir yang paling afdal. Zikir yang paling afdal ketahui olehmu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita bahwa zikir yang hakiki itu adalah sholat. Aqimis sholata min zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sejarah, masjid inilah tempat Bung Karno dan masyarakat ND bermunajat kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan, jarak terdekat antara masalah dan solusinya adalah sejauh jarak antara lutut dan lantai. Menjelang sore hari, terlihat calon generasi penerus Islami ini belajar Al-Quran di Masjid Arabita setiap sore hingga menjelang maghrib. Masya Allah, sebuah pemandangan yang begitu indah. Semangat anak-anak terus mewarnai Masjid Arabita. Dan insya Allah ilmunya dapat dipergunakan di kemudian hari. Warzuqni fahman Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang berisikan petunjuk agar manusia menjadi baik, berakhlak, dan berkualitas. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan dakwah di Masjid Arabita, seperti majelis taklim maupun TPQ. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sekarang ikut kakak, oke? 1, 2, 3. Yadun, liyadani, yumna, wa yusra. Oke, sekali lagi, boleh? 1, 2, 3. Yadun, liyadani, yumna, wa yusra. Oke, tepuk tangan. Hebat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kazibah. Khafizatur rafi'atu iza rujjatil ardu rajau. Wa bussatil jibalu bassaw fakanat haba'am mubatha. Majelis taklim adalah wadah tempat berlangsungnya kegiatan belajar dan pengajar atau pengajian pengetahuan tentang Islam. Keanggotaannya adalah ibu di sekitar masjid yang notabene-nya adalah ibu rumah tangga untuk mengisi kegiatan sorenya seminggu sekali dengan mengaji, bersolawat, dan terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal Husaini. Marhaban ya nur aini, marhaban 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 jaddal Husaini.
ya karimal walidaini hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Rabbi faghfir li dhunubi Ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad. Ya Allah, Rabbi faghfir li dhunubi Ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad. Ya Allah. Ende menjadi kota tempat pengasingan Bung Karno oleh penjajah. Sebagai seorang muslim yang taat, Bung Karno kerap kali melaksanakan ibadah sholat di Masjid Arabita yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah pengasingan Bung Karno. Menurut cerita masyarakat, dahulu Bung Karno tidak diasingkan di Ende, melainkan Bajawa. Tetapi ada permintaan khusus dari Bung Karno untuk adanya masjid. Maka Bung Karno dan keluarga dipindahkan ke Ende. Yang mana pada saat itu hanya terdapat satu masjid, yaitu Masjid Arabita. Pada saat pengasingan Bung Karno selama 4 tahun di Ende, kegiatan Bung Karno sehari-hari secara muslim, Bung Karno sering melaksanakan sholat di masjid tertua yaitu Masjid Arabita. Setiap hari kegiatan selama 4 tahun, 5 waktu yang beliau laksanakan di masjid tertua Arabita itu. Dan juga Bung Karno sering melaksanakan atau bersemedi di situs rumah pengasingan Bung Karno yang ada di Jalan Perwira ini. Bung Karno sering menggunakan jalan kaki. Soalnya arah rumah pengasingan Bung Karno dengan masjid tertua Arabita itu tidak terlalu jauh. Dan juga ke pantai, ke taman renungan itu dekat sekali. Makanya Bung Karno sering menggunakan jalan kaki. Kadang-kadang bersama keluarga, bersama sahabat-sahabatnya juga selama pengasingan itu. Bung Karno sering melaksanakan atau menjalankan jalan-jalan sore sebelum Bung Karno pulang melaksanakan sholat maghrib. Bung Karno sering duduk merenung di bawah pohon sukun itu untuk mendapatkan inspirasi Pancasila. Makanya di bawah pohon sukun itulah Bung Karno merenung mendapat ilham turunnya nilai-nilai dasar Pancasila. Seperti itu. Inilah situs peninggalan rumah Bung Karno yang jaraknya hanya 300 meter dari Masjid Arabita, masjid tertua yang ada di kota Ende tempat Bung Karno melakukan sholat ibadahnya. Kota Ende memang begitu syarat dengan nilai sejarah, kemudian pariwisata, bahkan toleransinya. Karena di kota ini juga dikenal dengan kota 1000 masjid, namun di kota ini juga terdapat pusat pastoral Keuskupan Agung Ende. Berbagai agama menjaga kemajemukan dan kebersamaannya. Mari kita jaga kebersamaan ini sebagai nilai luar biasa dari Indonesia. Demikianlah episode Jejak Islam kali ini. Saya Hilmi Muksin, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nilai Pancasila yang terlahir di ND menjadi saksi sejarah di mana hingga saat ini masih bertahan dengan kerukunan dan toleransi antar umat beragama yang begitu luar biasa. Terlihat masjid dan gereja yang berdampingan, pemandangan yang begitu menyejukkan. Semoga kebersamaan ini terus terjaga. Amin ya robbal alamin.